Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah subuh yang saya muliakan, insyaallah pada subuh hari ini kita akan melanjutkan pengajian tafsir kita, yaitu masih membahas surah An-Nisa ayat 148 dan seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yuhibbullahul jahra bis-su'i minal qawli illa man zulim. Wa kana Allahu sami'an 'alima. In tubadu khairan aw tukhfu aw ta'fu an su' fa innallaha kana 'afwan qadira. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu yang saya muliakan, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan tuntunan kepada kita. La yuhibbullahul jahra bis-su'i minal qawli illa man zulim. Allah tidak menyukai suatu ucapan yang buruk yang diucapkan secara terang-terangan. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita agar kita senantiasa berbicara atau berucap dengan ucapan senantiasa ucapan yang santun, yang sopan, jauh daripada ucapan-ucapan yang memaki, mencaci maki, bahkan ucapan-ucapan yang bisa melukai perasaan saudara-saudara kita, Bapak Ibu yang saya muliakan. Illa man zulim, kecuali orang-orang yang terzalimi. Bapak Ibu yang saya muliakan, bahwa meskipun Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini mengatakan kecuali orang yang terzalimi bisa mengucapkan hal-hal yang bisa tidak layin, tidak santun. Tetapi para ulama mengatakan ikhtalafu fi kaifiyatil jahri bis-su'. Ulama berbeda pendapat tentang bagaimana sesungguhnya ucapan yang tidak santun yang diucapkan secara terang-terangan orang yang terzalimi. Wa ma huwa mubahum min zalik, apakah hal itu dibolehkan? Bapak Ibu yang saya muliakan, ternyata di dalam tafsir Al-Qurtubi Imam Hasan mengatakan ar-rajulu yuslimur rajula fala yadau alaih. Seseorang yang dizalimi oleh seseorang yang lain, fala yadau alaihi, jangan doakan mereka untuk terjerumus kepada hal-hal yang tidak baik. Karena biasa kita itu kalau ada orang yang mencaci kita, biasa kita doakan, mudah-mudahan kau kena laknat, mudah-mudahan kau ditimpa bencana, mudah-mudahan kau begini. Kata Imam Hasan, itu tidak boleh. Meskipun kita terzalimi, Bapak Ibu yang saya muliakan, dan meskipun di dalam ayat ini mengatakan orang yang terzalimi bisa mengucapkan ucapan yang tidak santun, tetapi Imam Hasan mengatakan jangan doakan saudara Anda agar dia mendapatkan bala atau bencana. Tapi Anda harus berdoa dengan mengatakan Allahumma a'inni alaihi, ya Allah lindungilah saya
dari orang-orang yang menzalimi saya. Kita melindungi diri kita, berdoa kepada Allah agar kita terlindungi. Tapi justru jangan kita mendoakan saudara kita agar mendapat bencana atau bala, Bapak Ibu yang saya muliakan. Ataukah yang kedua, Allahumma stakhrij haqqi. Kalau orang itu mengambil hak kita lalu kita dicaci maki, kata Imam Hasan, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Anda diberikan hak Anda. Bapak Ibu yang saya muliakan. Yang kedua, kata Ibnu Abbas mengatakan meskipun ayat ini, Bapak Ibu yang saya muliakan, diperbolehkan orang yang terzalimi mengucapkan ucapan yang tidak santun. Kata Ibnu Abbas, al-mubahu liman zulima yadau ala man zalamahu. Dibolehkan bagi orang yang terzalimi mendoakan orang yang menzalimi dia. Jadi kata Ibnu Abbas, boleh kalau ada orang yang terzalimi lalu mendoakan orang yang menzalimi dia agar dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap perbuatannya itu. Tapi kata Ibnu Abbas, wa in sabara fahuwa khairullah. Kalau dia bersabar atas kezaliman yang menimpa dia, fahuwa khairullah, kata Ibnu Abbas, itu lebih baik bagi dia daripada mendoakan orang lain, orang yang menzalimi dia untuk mendapatkan kemudaratan. Bapak Ibu yang saya muliakan, wa in sabara, kata Ibnu Abbas, kalau dia bersabar tidak membalas kezaliman yang menimpa pada dirinya, fahuwa khairullah, itu lebih bagus, lebih baik, kata Ibnu Abbas. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian qala As-Saddi, kala Imam As-Saddi berkata, la ba'sa liman zulima an yansura mimman zalamahu. Tidak mengapa orang yang terzalimi ditolong, kata Imam As-Saddi, an yansura mimman zalamahu bimisli zulmuhu. Tidak mengapa orang yang terzalimi kita tolong dari orang yang menzalimi, bimisli zulmuhu, seperti kesaliman yang ditimpakan kepada saudara kita. Wa yajharu lahu bisu'i minal qauli, dan tidak mengapa kita mengucapkan ucapan yang tidak sopan kepada orang yang menzalimi saudara kita. Bapak Ibu yang saya muliakan, itulah yang dimaksud dengan Allah tidak menyukai orang yang mengucapkan ucapan yang buruk secara terang-terangan kecuali orang yang teraniaya. Tapi dengan catatan, Bapak Ibu yang saya muliakan, orang teraniaya pun meskipun Allah membolehkan, tetapi ingat, kata Ibnu Abbas, wa in sabara fahuwa khairullah. Kalau dia bersabar, tidak membalas cacian, tidak membalas ucapan-ucapan yang tidak pantas, fahuwa khairullah, itu lebih baik, kata Ibnu Abbas. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tentang orang yang terzalimi, Bapak Ibu yang saya muliakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sebagaimana yang dikatakan Imam As-Sa'di, bahwa boleh kita membela orang yang terzalimi dengan kezaliman yang ditimpakan kepada saudara kita. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, unzur akhaka saliman aw mazluman. Tolonglah saudaramu yang zalim atau terzalimi. Kata Imam As-Sa'di tadi bahwa boleh kita menolong saudara kita yang terzalimi dengan membalas perlakuan yang setimpal. Makanya Nabi mengatakan,
unzur akhaka zaliman aw mazluman. Tolonglah saudaramu yang zalim atau terzalimi. Para sahabat mengatakan, qalu hadza nanzuruhu mazluman wa kaifa nanzuruhu zaliman. Ya Rasulullah, kalau menolong saudara kita yang terzalimi kami sudah tahu. Kami sudah tahu caranya. Tapi yang menjadi masalah, wa kaifa nanzuruhu zaliman. Bagaimana caranya kita menolong saudara kita yang melakukan kezaliman? Kalau yang terzalimi kita sudah tahu, kita bisa balas ucapan yang setimpal. Kita bisa balas dengan ucapan yang buruk atau tidak sopan. Tapi yang menjadi masalah, wa kaifa nanzuruhu zaliman. Bagaimana kita caranya menolong saudara kita yang melakukan kezaliman? Kata Rasulullah, takfuhu anizul. Bagaimana caramu menghentikan dia untuk melakukan kezaliman? Itulah caramu menolong saudara kamu yang zalim. Takfuhu anizul. Bagaimana caramu menghentikan mereka agar dia tidak melakukan kezaliman? Inilah sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Imam As-Sadi, mengatakan bahwa boleh kita membalas ucapan orang yang buruk ke ucapannya atau tidak santun dengan ucapan yang sama agar dia bisa takfu anizul, berhenti melakukan kezaliman. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian Bapak Ibu yang saya muliakan, wa kana Allahu sami'an alima. Allah itu Maha mendengar, Maha melihat. Artinya apa? Apapun yang kita ucapkan, meskipun ucapan itu menurut orang bagus yang kita ucapkan, tetapi kalau dalam lubuk hati kita memang dari dalam niatnya buruk, sami'an, Allah Maha mendengar. Bisa jadi saudara kita tidak mendengarkan isi hati kita. Kita mengucapkan hal-hal yang bagus menurut kita, tetapi pada sesungguhnya dalam hati kita itu mengandung kedengkian, mengandung kebencian, mengandung permusuhan. Maka Allah Maha mendengar, aliman, dan Allah Maha mengetahui. Bapak Ibu yang saya muliakan, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada ayat selanjutnya, in tubadu khairan aw tukhfuhu aw ta'fu ansu. Kalau kamu menampakkan perbuatanmu yang bagus, yang baik, aw tukhfu, atau kamu sembunyikan, itu tadi kaitannya dengan sami'an alima. Kalau kita menampakkan perlakuan yang baik, lalu niat kita juga adalah baik, maka Allah adalah sami'an alima, Maha mendengar dan lagi Maha mengetahui. Oh tukhfu, ataukah kita menyembunyikan kebaikan yang kita lakukan, atau sebaliknya kita sembunyikan niat buruk kita. Sami'an alima. Bapak Ibu yang saya muliakan, wa kana Allahu sami'an alima. Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Bapak Ibu yang saya muliakan, au ta'fu an su'in, atau Anda memaafkan saudara-saudara Anda dari ucapannya yang buruk. Misalnya kita tersinggung dengan ucapannya, hati kita luka dengan ucapan yang dia sampaikan kepada kita. Ta'fu, lalu kita memaafkan. Bapak Ibu yang saya muliakan, maka Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah.
bahwa ta'afu di sini Bapak Ibu yang saya muliakan berasal dari kata al-afwa. Biasakan kita ucapkan afwan, mohon maaf, atau biasa juga orang pergunakan afwan, terima kasih. Al-afwa. Ternyata al-afwa Bapak Ibu yang saya muliakan min sifatillahi ta'ala adalah salah satu daripada sifat Allah Subhanahu wa taala, ma qudrati alal intiqam. Pada sesungguhnya dia mampu membalas. Jadi orang yang memaafkan saudaranya atau keluarganya Bapak Ibu yang saya muliakan itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud di sini memaafkan ketika dia disakiti perasaannya, ketika dia terluka perasaannya, sesungguhnya dia mampu membalas. Tetapi dia tidak membalas. Itulah yang dikatakan al-af. Al-afwa Bapak Ibu yang saya muliakan, memaafkan. Kalau ada orang mengatakan ketika dia terluka perasaannya dan sakit perasaannya, dia mau membalas, tapi dia tidak mampu. Sebenarnya saya mau membalas, tapi saya tidak mampu. Saya maafkan sajalah. Itu bukan al-afwa Bapak Ibu yang saya muliakan. Dia mau membalas, tapi dia tidak mampu. Lalu dia mengatakan, maafkan sajalah karena saya tidak bisa berbuat apa-apa. Itu bukan al-afwa, kata menurut ulama. Bahwa al-afwa itu ketika kita mampu membalas perbuatan buruk itu yang diarahkan kepada kita, kita bisa membalas dengan ucapan-ucapan yang buruk yang tidak senonoh, tapi lalu kita memaafkan. Itulah al-afwa yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Fa innallaha kana afwan qadira. Coba kita lihat Bapak Ibu yang saya muliakan, bagaimana Allah menggandeng dua sifat. Sesungguhnya Allah afwan qadira, maha pemaaf, qadira, maha mampu, mampu membalas sebenarnya. Inilah sifat Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu yang saya muliakan. Makanya kalau sifat ini ada pada diri manusia, al-afwa, dia memaafkan, yang sesungguhnya dia mampu, qadiran, mampu membalas, maka itu adalah sifat yang terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian pada ayat selanjutnya, innal ladzina yakfuruna billahi wa rusuli wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusuli wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din wa yuriduna an yattakhizu baina dzalika sabila. Apa kaitannya dengan ayat sebelumnya dengan ayat ini Bapak Ibu yang saya muliakan? Kalau ayat sebelumnya Allah berbicara tentang sifat pemaaf yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala pada ayat-ayat selanjutnya menggambarkan bagaimana orang-orang yang mengingkari ajaran-ajaran yang dibawa oleh para rasul-rasul Bapak Ibu yang saya muliakan. Sesungguhnya orang-orang yang ingkar atau kafir kepada Allah dan rasul-rasulnya dan ingin membeda-bedakan antara Allah dan rasul-rasulnya, artinya dia beriman kepada Allah tapi tidak beriman kepada rasul-rasulnya. Wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfur bi ba'din, bahkan dia mengatakan kami beriman kepada sebagian rasul saja tapi kami tidak percaya kepada sebagian. Makanya antara Nabi dan Rasul, mulai Nabi Adam sampai baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Bapak Ibu yang saya muliakan, adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan, yang membawa risalah dengan li'ilai kalimatillah, meninggikan kalimat Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada risalah yang dia sampaikan kecuali dengan la ilaha illallah. Adapun Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, syariatnya
berbeda-beda sesuai dengan kondisi zaman pada saat itu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Wa yuriduna ayattakhidhu baina dzalika sabila. Dia ingin mengambil jalan tengah dengan mengatakan kami beriman kepada ini, nabi ini, kami tidak beriman kepada nabi ini. Ulaika humul kafiruna haqqan, kata Allah, mereka itulah benar-benar nyata beringkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa atadanil kafirina azaban muhina, kami siapkan azab bagi orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu pada ayat selanjutnya, wallazina amanu billahi wa rusuli. Jadi Allah kalau memberikan informasi itu Pak Bu seimbang. Setelah Allah memberitakan tentang orang-orang yang ingkar kepadanya, Allah memberitakan juga kepada orang-orang yang beriman kepadanya. Wallazina amanu billahi wa rusuli, dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, walam yufarriqu baina ahadim minhum, dan dia tidak membeda-bedakan Nabi dan Rasulnya. Mulai Nabi Adam sampai baginda Rasul selama dia yakin, dia beriman kepada Nabi ini, para nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, ulaika sawfa yu'tihim ujurahum. Allah akan membalas, memberikan pahala kelak di hari kemudian. Bapak Ibu yang semuliakan, kita lihat di dalam Al-Qur'an Pak Bu, ketika Allah mempergunakan ungkapan saupa, karena ada perbedaan itu sin dengan saupa. Contohnya, saya kulus supahau, akan berkata orang-orang bodoh. Dengan saupa yu'tihim, akan dibalas. Ternyata saupa itu Bapak Ibu yang semuliakan, penggunaan waktunya, interval waktunya jauh nanti pada hari kemudian. Tetapi ketika saya kulu pergunakan sin, interval waktunya juga jauh, tetapi batas kejauhannya hanya sebatas dunia, bukan di akhirat. Tapi kalau saupa nanti pada hari kemudian, maka Allah mengatakan saupa yutihim ujurahum. Allah kelak pada hari kemudian membalas orang-orang yang beriman dengan pahala. Wa kana Allahu ghafurur rahima, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Coba bedakan Pak Bu. Afuwan qadira, ghafuran rahima. Afuwan pemaaf, itu disandingkan dengan qadira. Dia mampu membalas, tapi dia memaafkan. Tapi ketika Allah mengatakan ghafuran, dia tidak sandingkan qadira. Tapi apa? Rahima. Ampunan Allah itu adalah mengandung nilai-nilai kasih sayang kepada hambanya Bapak Ibu yang saya muliakan. Jadi ampunan Allah itu mengandung nilai-nilai kasih sayang. Artinya apa? Kalaulah Allah tidak memberikan ampunan kepada hambanya, maka sungguh kita rugi semua. Kita tidak mendapat kasih sayangnya. Tetapi karena ada ampunan, bagaimanapun dosanya seseorang, Allah akan mengampuni Bapak Ibu yang saya muliakan. Bagaimanapun kesalahannya hambanya, Allah akan memaafkan. Itulah sifat Allah. Maka Allah sesungguhnya dengan menyinggung orang-orang kafir di sini, memberitahukan kepada kita, wahai hamba-hambaku, jangankan kesalahan sedikit yang dilakukan oleh sesamamu kepada kamu, maafkan dia. Saya ini dosa besar yang kamu lakukan kepada saya maafkan kamu, saya ampuni kamu. Maka itulah tujuannya Allah menyampaikan pada ayat setelahnya Bapak Ibu yang saya muliakan tentang sifat-sifat orang kafir membandingkan dengan sifat-sifat orang beriman. Bagaimanapun besarnya dosamu, saya maafkan dan ampuni. Tapi kamu biasanya hanya kesalahan sedikit saudara kamu tidak mau maafkan, sementara kamu adalah hamba. Bapak Ibu yang saya muliakan, makanya sesuai dengan ayat yang lain Allah memerintahkan kepada kita, huzil afwa, jadilah kamu sebagai orang pemaaf. Bapak Ibu yang saya muliakan,
Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Saya kira karena waktu pagi sudah datang, Bapak Ibu yang saya muliakan, saya kira demikian pengajian kita di subuh hari ini. Yang inti pembahasan kita pada subuh hari ini adalah khuzil afwa. Jadilah kita orang yang suka memaafkan saudara-saudara kita, sehingga kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sekira sebelum kita mengakhiri pengajian, mari kita menutup pengajian kita dengan bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ja'al hadza jam'ana jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal minna salatana wa qiyamana wa qu'udana wa sujudana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna minal afwa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna minal afwa ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna minal afwa ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.